Ya Rabb, sabarkan jiwaku, karena sesungguhnya tahukah kita, salah satu di antara anak tangga yang paling cepat untuk menjadikan kita dicintai oleh Allah, yaitu adalah ketika kita melapisi kehidupan kita dengan kesabaran kita kepada Allah. Disitulah akhirnya kita paham. Makanya Allah ketika mewajibkan sabar dalam kehidupan orang yang beriman, Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan, Allah ketika perintahkan ana dan antum untuk sabar, bukan pada 10 ayat, bukan pula pada 20 ayat. Tetapi Imam Ahmad ketika mengatakan bahwasanya perintahnya bagi kita untuk sabar, maka Allah perintahkan sampai 90 tempat. 90 ayat Allah perintahkan kita untuk sabar, saking besarnya kedudukan sabar di hadapan Rabb yang kita minta pertolongannya setiap waktu. Makanya Allah sebelum memerintahkan ana dan antum untuk sabar, Allah telah mewajibkan kepada zatnya untuk sabar dalam segala perlakuan makhluk kepada sang Khalik, yaitu adalah Allah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, laisa syai'un wa laisa ahadun asbar al-adha minallah wa innahum la yad'una lahu waladan wa innahum la yu'afihim wa yarzuquhum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan bagaimana menggambarkan sifat sabarnya Allah ketika Rasulullah itu bersabda, tidak ada zat yang paling sabar di atas alam semesta ini kecuali adalah Allah. Karena sesungguhnya Allah dituduh punya anak, padahal yang menuduh Allah itu punya anak, sesungguhnya Allah tetap memberikan rezeki dan kesehatan kepada mereka, tetapi Allah pun telah dituduh memiliki anak. Padahal perkataan bahwasanya Allah itu punya anak, itu perkataan yang apabila dibebankan kepada langit, sesungguhnya langit itu akan menjadi pecah karena beratnya perkataan itu di hadapan Allah. Tetapi Allah sabar. Makanya Allah pun sabar ketika menghadapi kita. Banyak akhi di antara kita jadi walinya Allah ketika di tengah keramaian, tapi menjadi walinya setan di tengah kesepian. Tapi Allah sabar. Allah masih menunggu kita untuk bertaubat. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali kepadanya. Makanya Allah sebelum memerintahkan kita untuk sabar, tidak ada zat yang mewajibkan dirinya untuk sabar kecuali adalah Allah. Makanya Allah pun mewajibkan kepada setiap para nabinya untuk selalu bersabar. Tidak ada nabi yang Allah utus dalam kehidupan ini kecuali karena sifat sabarnya mereka. Dan sesungguhnya apa bedanya nabi dengan para mubalik dan dai hari ini? Bukan karena ilmunya semata, tetapi sesungguhnya istimewanya nabi dan para rasul di atas kita. Walaupun sehebat apapun hari ini dai ketika menyampaikan, ada ribuan orang yang kemudian datang, tetapi tidak akan mampu mengalahkan keutamaan nabi ketika mereka bersabar. Makanya sampai Allah mengatakan bahwasanya supaya kita mengambil kesabaran sebagaimana sabarnya para nabi, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul, sabarlah kalian orang yang beriman sebagaimana sabarnya para nabi dari ulul azmi ketika menjalankan akidah, ketika menjalankan risalah dari Allah. Makanya sampai kita dapatkan hikmah kenapa para nabi rata-rata mereka itu menggembala kambing. Didapatkan dalam sirah, karena sesungguhnya ternyata menggembala kambing itu merupakan bagian dari sifat untuk mendidik kesabaran para nabi. Antum perhatikan, CV-nya para nabi itu rata-rata penggembala kambing. Dan ternyata ketika Allah mengatur mereka hanya menjadi penggembala kambing sebelum menjadi rasul, bukan tanpa hikmah, bukan tanpa sebab. Tapi Allah ketika menjadikan mereka menjadi penggembala kambing, semata-mata Allah ingin menjadikan mereka bersabar. Makanya menggembala kambing itu tidak boleh diremehin. Makanya antum kalau punya bos marah-marah, suruh gembala kambing, insya Allah sabar. Karena disitulah kita mendapati bagaimana kesabaran itu memiliki kedudukan yang besar di hadapan Allah ketika kita beribadah kepadanya. Makanya sampai kita dapatkan sesungguhnya bagian dari kehidupan kita yang paling besar itu adalah sifat sabar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai berkata, tidak ada perkara yang paling menghantarkan kita secara cepat kepada ridhanya Allah kecuali dua perkara. Satu, ketika antum bersabar, dan dua, ketika antum memiliki kesyukuran, ketika antum diberikan kesempitan, ketika diberikan kelapangan dalam hidup. Disitulah kita memahami bahwasanya sabar bukan perkara yang biasa, tetapi sesungguhnya sabar itu merupakan perkara berat di hadapan Allah ketika kita beribadah kepadanya dalam setiap titian kehidupan kita. Dan kita harus paham,
Tidak ada orang yang paling besar sifat sabarnya kecuali orang yang beriman. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada orang yang paling besar ujiannya dalam hidup kecuali orang yang beriman. Makanya orang yang beriman adalah orang yang jauh lebih memerlukan sifat sabar dalam kehidupan. Kenapa? Antum akan tersapa dengan banyak ujian, dan sesungguhnya tidak ada ujian yang Allah berikan kecuali sifat yang mengalahkan ujian itu adalah sifat kesabaran kita. Dan kita harus paham, akhi, kenapa Allah memberikan kepada kita sifat kesabaran? Kalaulah kemudian Allah mudahkan kehidupan kita, justru malah kita bingung dari pintu mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran kalau semuanya itu digampangkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Makanya orang yang beriman harus paham kenapa orang yang beriman lebih membutuhkan sabar daripada mereka yang tidak beriman. Karena antum ketika sudah mengikrarkan hidup antum, menetapkan bandul kehidupan antum dan kompas kehidupan antum menuju ke surga, antum berada pada tempat penjara dunia ini. Dan namanya hukuman. Sesungguhnya tempat penjara memang tidak enak. Makanya kalau ada penjara enak itu justru malah penjahatnya nanti tidak ingin untuk kemudian keluar. Dan dunia ini penjara bagi orang yang beriman, maka butuh dengan kesabaran. Kenapa sih orang yang beriman itu diberikan ujian itu banyak dalam kehidupan? Supaya ana dan antum ketika banyak diberikan ujian, kita tidak sabar hidup. Ketika kita akhirnya tidak sabar untuk menanti akhiratnya, kangen kepada kehidupan akhirat, dan kita tidak takut kematian. Ketika kita paham dengan kematian itu kita akan bertemu dengan apa yang telah kita usahakan dalam kehidupan. Disitulah butuhnya kesabaran kita. Makanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Asr, bagaimana di dalam surat Al-Asr Allah menyebutkan kepada kita bahwasanya menutup surat Al-Asr dengan sebuah ayat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allah menyampaikan saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa Allah menutup kata sabar itu menjadi penutup paling akhir setelah kita diperintahkan untuk memberikan nasihat terhadap kebenaran? Karena banyak orang, akhi, menyampaikan kebenaran, berjalan di atas kebenaran, tapi belum tentu dia mampu sabar. Makanya Allah menutup surat Al-Asr dengan kata sabar, karena puncak dalam kehidupan kita adalah ketika kita memiliki sifat kesabaran dalam hidup. Karena sesungguhnya Allah menginginkan kita sebagai orang yang beriman ditimpakan ujiannya itu banyak, ditimpakan musibahnya itu banyak, supaya Allah melihat di antara kita siapa yang bersabar dan siapa yang tidak bersabar dalam hidupnya. Disinilah kita paham, ikhwan. Setelah kita paham tentang bagaimana kedudukan sabar dalam kehidupan kita, tahukah kita bahwasanya ternyata sabar itu tidak sederhana yang sering kita dengarkan selama ini. Kita sering dulu menganggap sabar itu hanyalah ketika mendapatkan musibah. Ketika kita mendapatkan saudara kita meninggal ibunya, kita katakan sabar. Ataupun sabar ketika antum mendapatkan teman antum daftar ke salah satu fakultas yang dia inginkan, ternyata tidak diterima, kita mengatakan sabar. Ketika kita melihat ada teman kita melamar akhwat dan ditolak oleh sang akhwat, antum mengatakan sabar. Kita sering memahami sabar itu ada dalam perkara-perkara yang semacam itu. Padahal kalau kita membuka lembaran-lembaran di antara warisan para ulama, kita akan dapatkan, ikhwan, bahwasanya sabar itu bukan hanya dalam perkara musibah dan ujian, tapi ternyata sabar itu spektrumnya sangatlah luas, dimensinya sangatlah luas. Dan inilah yang akan kita bahas, kesabaran ketika kita meminta kepada Rabb yang kita sembah. Ya Rabbku, sabarkanlah jiwaku dalam perkara yang engkau bebankan dalam kehidupan kita. Disinilah kita paham, para ulama salafus salih itu kemudian mengatakan dan menerangkan kepada kita, sesungguhnya sabar itu terbagi menjadi 3, di mana kemudian sabar yang pertama kedudukannya lebih besar daripada sabar yang kedua, sabar yang kedua lebih besar daripada sabar yang ketiga, dan sabar yang ketiga merupakan sabar yang paling rendah kedudukan pahalanya di sisi Allah dibandingkan dengan sabar yang pertama. Tapi sebelum kita menyampaikan tentang ini, antum paham tidak ada amal yang Allah tidak pernah sebutkan detail balasannya kecuali salah satunya adalah sabar. Ya, jadi kalau antum bertanya amal apa Ustaz yang pahalanya dirahasiakan oleh Allah, setidaknya 2. 1, orang yang beramal di bulan Ramadan. 2, orang yang bersabar. Makanya kalau antum membaca di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin.
Makanya Allah kemudian menerangkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, sesungguhnya kami sempurnakan pahala orang yang bersabar, pahala mereka adalah pahala yang tiada batas, bi ghairi hisabin, tanpa batas. Kenapa Allah tidak detailkan balasannya? Padahal Allah itu kalau memerintahkan kita terhadap satu ibadah, biasanya Allah detailkan balasannya. Antum perhatikan, setiap ayat memerintahkan kita satu ibadah dan setiap sunnah memerintahkan kita satu ibadah. Biasanya antum akan lihat detailnya Allah menerangkan balasan. Contoh, antum diperintahkan untuk sholat syuruk, pahalanya apa? Persis sebagaimana orang yang melaksanakan umrah. Nabi berkata, man sholal ghadati fi jama'atin summa qa'ada yadkurullaha hatta tatlu'a fihi syamsu summa shola rak'ataini kutiba lahu ka'ajri umratin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir sampai matahari terbit, dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah secara sempurna. Allah detailkan balasannya. Antum ketika diperintahkan untuk kemudian sedekah, sedekah itu Allah detailkan balasannya, akhi. Sedekah itu kemudian mampu untuk kemudian memadamkan api neraka. Antum ketika diperintahkan untuk kemudian dzikir sore dan dzikir pagi, Allah detailkan balasannya. Antum mendapatkan pahala sebagaimana membebaskan 4 budak. Antum sedekah didetailkan balasannya 700 kali lipat. Bahkan sampai antum berjihad sekalipun yang merupakan puncak amalan Islam, Allah detailkan balasannya. Antum mendapatkan 70 bidadari. Di situ kita mendapati semua rata-rata amal ibadah diceritakan oleh Allah detail balasannya. Tapi kenapa ketika Allah menceritakan sabar, Allah tidak pernah detailkan balasannya? Apakah mendapatkan sebagaimana pahala haji? Allah tidak sampaikan. Apakah mendapatkan pahala sebagaimana mendapatkan bidadari? Allah tidak katakan. Apakah akan mendapatkan pahala sebagaimana dikali lipat 700 kali lipat sebagaimana sedekah? Allah tidak katakan. Apakah dikali lipat 10 kali lipat setiap hurufnya sebagaimana kita membaca Al-Quran? Allah tidak sampaikan. Allah cuma mengatakan pahala bagi orang yang sabar. Pahala orang yang sabar, pahala mereka tiada batas. Kenapa Allah rahasiakan? Karena besarnya penantian pahala bagi orang yang bersabar dalam hidupnya. Makanya antum perhatikan ikhwan. Makanya analogi sederhananya kan, kalau antum dapatkan ada seorang suami yang akan memberikan hadiah kepada istri. Kalau hadiahnya itu biasa, itu pasti dari awal sudah bocor. Apa hadiah itu? Sang suami mempersiapkan hadiah bagi istrinya itu apa? Contohnya, makan gudeg. Itu biasanya dari awal itu sudah bocor. Hadiahnya apa sih, Bi? Makan gudeg. Es tehnya jangan nambah, 1 gelas saja. Itu akan bocor dari awal. Kenapa? Hadiahnya gudeg. Kalaupun dirahasiakan, tidak surprise. Gudeg, alah gudeg surprise. Kenapa? Karena kemudian cuma gudeg. Tapi beda ketika ada seorang suami ketika akan mempersiapkan hadiah bagi istrinya dan hadiahnya mahal, itu pasti suaminya mampu merahasiakan sampai detik-detik hadiah itu diberikan. Setiap istrinya nanya, hadiahnya apa mas? Rahasia. Kalau hadiahnya apa? Mobil, misalkan harganya 600 juta. Walaupun ini susah sekali ya diberikan hadiah kayak gini. 600 juta. Setiap istrinya nanya, hadiahnya apa mas? Rahasia, tunggu tanggal mainnya. Bahkan ketika sudah tinggal hari hanya tinggal ngasih kunci aja, masih banyak syaratnya. Ayo hitung dulu dari 100 ya, mundur 199. Kenapa? Karena hadiahnya mobil. Dan disitulah kita paham kenapa Allah merahasiakan pahala orang yang bersabar. Karena sesungguhnya Allah paham tidak ada pahala yang paling besar sampai mizan itu tidak mampu menampung keutamaan kecuali adalah keutamaan bagi orang yang bersabar, karena disitulah letak kebaikan dalam kehidupan kita. Orang yang berjihad belum tentu sabar. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya orang yang sabar? Orang yang berjihad itu belum tentu sabar. Antum perhatikan bagaimana kisah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Ada orang yang berkecamuk dalam peperangan begitu gagah berani, dan betapa banyak darah yang tercacar dalam pedangnya ketika dia membunuh banyak orang-orang Quraisy musyrikun. Kemudian Rasulullah berkomentar kepada para sahabat, kalian tahu tentang orang itu? Iya. Min ahlil jannah wa min ahlin nar. Dia itu termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Lalu kemudian para sahabat langsung menjawab, innahu min ahlil jannah. Ya Rasul, sesungguhnya dia itu adalah penduduk surga. Kemudian Rasulullah menyampaikan jawaban yang berbeda 180 derajat dengan jawaban para sahabat, la innahu min ahlin nari. Dia termasuk penduduk neraka.
Maka kemudian akhirnya para sahabat itu bingung, bagaimana ada orang yang berjihad, gagah berani menumpas orang-orang yang memusuhi Allah, tapi dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk neraka. Padahal kita paham, tidak ada derajat yang paling mendekatkan kita kepada Allah kecuali derajat orang yang mati syahid. Derajat mereka dekat dengan derajat para nabi di surga. Maka ada satu sahabat yang penasaran dengan apa yang disampaikan Nabi. Dia ikutin, dia kintilin, ngintil dia sama sahabat yang dikatakan Nabi bahwasanya dia penduduk neraka. Dia perhatikan bagaimana kemudian sahabat tadi menumpas, menerjang barisan musuh dan banyak membunuh orang-orang Quraisy ketika mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Tapi akhirnya satu waktu dia tersambut dengan sabetan pedang, jatuh dari kudanya. Ketika dia menghadapi sakaratul maut, dia tidak mampu sabar untuk menunggu proses ketika dicabutnya nyawa. Dia melihat sebilah pedang yang ada di sampingnya. Ketika nyawanya tersengal-sengal, dia tidak sabar untuk merasakan sakitnya. Diraih pedang tersebut, ditusukkan ke tubuhnya berkali-kali dan akhirnya mati. Bukan mati syahid, tetapi matinya mati bunuh diri ketika tidak sabar dalam sepersekian waktu yang apabila dia mampu bersabar, tentunya akan berubah nasib akhirnya di akhirat. Disitulah kita paham, sabar itu puncak kebaikan. Makanya kemudian ketika kita mendapati apa perkara yang paling berat, bukan jihad, bukan menuntut ilmu, bukan pula ketika antum sholat, tetapi yang paling berat dalam kehidupan kita menuju kepada ridhanya Allah, yaitu adalah ketika kita diperintahkan oleh Rabb yang kita cintai, Rabb yang mewajibkan sabar ketika Allah perintahkan kita untuk bersabar. Disitulah kita paham sabar. Pahalanya dirahasiakan oleh Allah, tidak pernah Allah sampaikan pahala orang yang bersabar karena kedudukan yang menanti bagi orang yang bersabar dalam hidupnya. Sekarang kita kembali dari penjelasan tadi. Sabar ikhwan, bukan hanya sabar ketika menghadapi ujian, sebagaimana tadi kita sebutkan contoh kasus-kasusnya. Tapi termasuk di antara sabar yang dijelaskan para ulama itu ada 3. Sabar yang pertama, sabar di dalam ketaatan. Ini merupakan sabar yang paling tinggi. Nanti kita sebutkan yang pertama bagaimana. Sabar yang kedua, sabar ketika kita meninggalkan larangan. Kemudian sabar yang ketiga, sabar ketika kita menghadapi ujian dan musibah.